Hello, in chapter 4 we learn about pronouns. What's about pronouns? Pronouns artinya kata ganti. Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang, benda, ataupun binatang. Nah, pembahasan sebelumnya in chapter 3 kita belajar tentang nouns. Jadi jangan sama ya. Sangat jauh berbeda antara pronouns dengan nouns walaupun ada kata-kata nouns-nya. Pembahasan pronouns kali ini kita akan bahas tentang personal pronouns, reflexive pronouns, possessive pronouns, dan juga possessive adjective. Personal pronoun itu untuk kata ganti orang, binatang, ataupun tempat atau suatu benda. Reflexive pronoun merujuk pada objek yang menerangkan kembali pelaku atau subjek terkait. Untuk possessive pronoun artinya kata ganti yang digunakan untuk mewakili atau menggantikan kepemilikan dari orang, benda, ataupun binatang. Sedangkan possessive adjective yaitu tentang kata ganti kepemilikan yang mengandung sifat adjektif atau kata sifat yang selalu diikuti oleh kata benda atau noun dan tidak bisa berdiri sendiri. Personal pronouns. Personal pronouns itu kata ganti untuk orang, binatang, tempat, atau suatu benda. Di dalam kalimat, personal pronouns ini bisa digunakan sebagai subjek dan juga sebagai objek. Sebagai subjek seperti apa dan sebagai objek seperti apa? Kita lihat pembahasan berikutnya. Pada tabel personal pronouns memperlihatkan perubahan bentuk yang artinya sama, namun karena letak pronoun yang berbeda di dalam kalimat, maka bentuk yang digunakan juga berbeda. Untuk personal pronoun yang berada di awal kalimat, maka kita gunakan adalah bentuk subjek. Jika personal pronoun berada di tengah atau akhir kalimat, maka yang digunakan adalah bentuk objek. Contohnya saya ketika menjadi subjek, kita memakai I. Ketika menjadi objek, kita memakai me. Kamu, ketika menjadi subjek kita gunakan you. Menjadi objek kita tetap memakai you. Dia laki-laki. Dia laki-laki itu siapa? Bisa juga Anton, Tony, Rudy, atau nama-nama yang memang menunjuk kepada gender laki-laki. Ketika menjadi subjek kita gunakan he. Untuk menjadi objek kita gunakan him. Dia perempuan. Dia perempuan itu siapa? Bisa saja Tania, Anggita, Sinta. Ketika menjadi subjek menggunakan she dan menjadi objek kita gunakan her. Kami atau kita. Nah, ini lebih dari satu. Ketika menjadi subjek kita gunakan we dan ketika menjadi objek kita gunakan us. Mereka itu jelas lebih dari satu. Ketika menjadi subjek kita gunakan they, ketika menjadi objek menggunakan them. Untuk kata benda seperti book, pen, pensil, kita menunjuk kepada penggunaan subjeknya menggunakan it. Untuk objeknya tetap it. Nah, untuk hewan juga sama. Kita gunakan subjeknya it dan objeknya juga it. Jangan lupa untuk di awal kalimat personal pronounnya itu kita gunakan subjek. Biasanya objek itu terletak di tengah atau di akhir kalimat. Baik, di sini adalah contoh-contoh penggunaan personal pronoun sebagai subjek. I am an actor. Saya seorang aktor. I di sini sebagai subjek. You are very polite. Kamu sangat sopan. You di sini sebagai subjek. Is he your son? Apakah dia anak lelakimu? He di sini sebagai subjek. She likes ice cream. Dia suka es krim. She di sini sebagai subjek. That is Mrs. Fitria. She is a smart professor. Itu Nyonya Fitria. Dia seorang profesor. Dia di sini adalah untuk menggantikan Mrs. Fitria. She-nya sebagai subjek. We fast in Ramadan. Kami berpuasa di bulan Ramadan. We a subject. We di sini sebagai subjek. They come from South Korea. Mereka berasal dari
Korea Selatan. Mereka atau they di sini sebagai subjek. It was their past. Itu adalah masa lalu mereka. It. Nah, di sini sebagai subjek. Personal pronoun as object pronoun. Di sini saya berikan contoh-contoh penggunaan kalimat yang kata gantinya adalah sebagai objek. Contohnya, they love me. Mereka mencintai saya. Me di sini sebagai objek karena subjeknya adalah they. Jadi kita tidak gunakan I walaupun sama-sama artinya saya. Tapi kita gunakan me karena me-nya sebagai objek. She has no one except you. Dia tidak memiliki siapapun kecuali kamu. She-nya di sini sebagai subjek and you-nya sebagai objek. The book is written by him. Buku itu ditulis olehnya. The book di sini sebagai subjek, him-nya atau nya-nya sebagai objek. Him itu kata ganti untuk objek laki-laki. Fried chicken is eaten by her. Ayam goreng dimakan olehnya. Fried chicken di sini sebagai subjek, sedangkan her-nya sebagai objek. Kita tidak gunakan she karena di sini posisinya sebagai objek atau di akhir kalimat. Abin wants us to join. Abin menginginkan kami bergabung. Abin di sini sebagai subjek. Seandainya kita ganti pronoun, dia menjadi he. Us di sini sebagai objek. Lydia is praying between them. Lydia sedang berdoa bersama mereka. Lydia di sini sebagai subjek, sedangkan them-nya memposisikan dia sebagai objek. Ya betul, karena dia berada di akhir kalimat. This is a very good novel. We like it. Ini adalah buku novel yang sangat bagus. Kami menyukainya. Jadi we sebagai subjek, it-nya itu untuk menggantikan kata dari novel sebagai objek. Di sini ada short story one paragraph yang nanti kalian bisa melihat perbedaannya antara penggunaan personal pronoun sebagai subjek dan juga personal pronoun sebagai objek. Kamis kemarin Nas pergi ke rumah temannya Ali. Last Thursday Nas went to his friend house Ali. His di sini adalah menggantikan Nas. Dia ingin belajar bahasa Inggris bersama dengannya. He want to study English together with him. He di sini adalah subjek untuk Nas. Him di sini adalah objek untuk Ali. Sebelum ke rumah Ali, dia ke rumah Doni terlebih dahulu. Before heading to Ali's house, he visit Doni first. He di sini adalah subjek untuk Nas. Karena Nas ingin Doni menemaninya belajar bersama Ali. Because Nas want Doni to accompany him to study with Ali. Him di sini adalah Nas. Rumah Doni tidak jauh dari rumah Nas. Doni's house isn't far from Nas' house. Hanya beberapa kilometer saja. It was only several kilometer. It di sini adalah menggantikan subjek untuk Doni's house. Dari rumah Doni, mereka naik sepeda motor ke rumah Ali. From Doni's house, they rode a motorcycle to Ali's house. They di sini adalah subjek untuk menggantikan Doni dan juga Nas. Mereka juga membawa buku bahasa Inggrisnya dan beberapa makanan. They brought their English books with them as well as some. They di sini adalah pengganti subjek untuk Doni dan juga Nas. Kemudian them juga di sini adalah pengganti objek untuk Doni dan juga Nas. Refleksif pronoun atau kata ganti diri. Nah, refleksif pronoun ini digunakan untuk merujuk pada objek yang menerangkan kembali pelaku atau subjek terkait. Misalnya di bahasa Indonesia, kerjakan PR-mu sendiri. Sendiri ditekankan untuk kamu. Do your homework by you alone atau do your homework by yourself. Yang betul adalah do your homework by yourself. Yourself di sini adalah refleksif pronoun untuk you atau kerjakan PR-mu sendiri. Sendiri di sini menekankan kamu. Jadi menekankan kamu sendiri. Nah, untuk singular kita gunakan self, untuk plural atau jamak kita gunakan selves. Perbedaannya ditambah dengan kata-kata by. Contoh, by yourself, by myself,
Untuk lebih jelasnya kita buka page berikutnya. Ada perbedaan mendasar pada refleksif pronoun untuk subjek tunggal dan juga subjek jamak. Untuk subjek tunggal atau sendiri atau singular, kita gunakan self, S-E-L-F. Untuk subjek jamak atau plural, kita gunakan selves atau S-E-L-V-E-S. Nah, untuk self sendiri yang subjek tunggal, contohnya I menjadi myself, diri saya sendiri. He, dia laki-laki, himself. She, herself. You, yourself. It, itself. Untuk yang plural atau jamak atau di mana lebih dari satu, misalnya we, kami, itu jelas lebih dari satu orang. Penggunaannya untuk reflexive pronoun adalah ourself, diri kami sendiri. They, mereka, lebih dari satu orang. Penggunaannya adalah themselves, diri mereka sendiri. Untuk contoh-contohnya kita buka page berikutnya. Contoh untuk reflexive pronoun dalam kalimat. I clean the house by myself. Saya membersihkan rumah seorang diri. I myself clean the house. Saya sendiri membersihkan rumah. Nah, ini ada yang memakai by dan juga tidak memakai by. Dilihat cara perbedaannya. You put yourself in trouble. Kamu membuat dirimu sendiri dalam masalah. You put in trouble by yourself. Kamu membuat masalah bagi dirimu sendiri. Sierra blame herself for not being good to her husband. Sierra menyalahkan dirinya sendiri karena tidak baik kepada suaminya. Dirinya sendiri adalah Sierra. Sierra itu her. Jadi herself di sini adalah reflexive pronoun untuk Sierra. He doesn't like to boast about himself. Dia tidak suka menyombongkan dirinya sendiri. Himself di sini menerangkan he atau reflexive pronoun untuk he. My iPad keeps on restarting by itself. iPad saya selalu mengulang dengan sendirinya. Itself atau dirinya sendiri itu artinya ke my iPad, untuk iPad-nya. Kevin and Steffi raise their kid themselves. Kevin dan Steffi membesarkan anak-anak mereka sendiri. Themselves di sini untuk Kevin and Steffi. Gina and I will go home by ourselves. Gina dan saya akan pulang ke rumah sendiri. Nah, ini kan Gina dan saya lebih dari satu, maka penggunaannya untuk self-nya adalah yang self jamak atau S-E-L-V-E-S penggunaannya. You should do everything by yourself starting today. Kalian harus melakukan semuanya sendiri mulai hari ini. Artinya di sini lebih dari satu yang ditunjuk. Yourself, diri kalian sendiri itu lebih dari satu yang ditunjuk. Bahasan selanjutnya adalah tentang possessive pronoun. Possessive pronoun ini adalah kata ganti yang digunakan untuk mewakili atau menggantikan kepemilikan dari orang, benda, atau binatang. Pada possessive pronoun tidak membutuhkan kata benda atau noun lagi karena sudah menggantikan noun itu sendiri. Tabel of possessive pronoun. Nah, di sini ada tabel di mana bagaimana ketika subjeknya I, possessive pronounnya itu apa dan seterusnya. Nah, ini saya jelaskan. Subjek I, possessive pronounnya adalah mine. Ini harus dihafalkan ya. I, mine, milik saya. This book is mine. Buku ini milik saya. You, possessive pronounnya adalah yours. Milik kamu. Today is yours. Hari ini milikmu. Hari ini milikmu. They, theirs. Milik mereka. The red ball is theirs. Bola merah milik mereka. We, ours. Milik kami atau milik kita. That house will always belong to us. Jadi rumah itu akan selalu menjadi milik kita. He, his. Milik dia laki-laki. These books are his. Buku-buku ini milik dia.
milik dia laki-laki. She, hers, milik dia perempuan. Hers is the blue t-shirt. Miliknya adalah t-shirt warna biru. Nya di sini menunjuk kepada dia perempuan. It, its, miliknya untuk benda atau binatang. Tail must be its, ekor pasti punyanya. Nah ini nyanya pasti menunjuk pada binatang. Di sini juga saya berikan beberapa contoh kalimat untuk possessive pronoun untuk lebih memahami lagi bagaimana penggunaan mine, yours, theirs, ours, his, hers di sini. Silakan dipahami. Contohnya ya, your bag is pink, mine is blue. Tas kamu berwarna merah muda, tasku berwarna biru. Tasku ini kita ganti dengan mine, bukan dengan my bag. Walaupun artinya sama, tetapi untuk possessive pronoun kita gunakan mine, bukannya my bag. My house is big, but yours is bigger. Rumahku besar, tapi rumahmu lebih besar. Nah, rumahmu di sini artinya kan juga your house, tapi kita bisa gunakan yours untuk possessive pronounnya. Theirs juga sama. Our team is the blue one and theirs is red team. Tim kita berwarna biru dan tim mereka berwarna merah. Theirs itu berarti menunjuk pada tim mereka. Tim mereka their team. Nah, untuk possessive pronounnya menjadi theirs saja. Jadi tidak perlu their team lagi. Ours milik kami. Misalnya the cake in the whole town may be tasty, but ours are tastier. Kue di seluruh kota mungkin saja enak, tapi kue kami lebih enak. Kue kami di sini artinya kan our cake. Nah itu kita cukup ganti dengan ours saja.
Contoh berikutnya yaitu his, milik dia laki-laki. My car is cheap. His is expensive. Mobilku murah tapi mobilnya mahal. Mobilnya itu berarti mobil dia laki-laki. Bisa kita sebutkan his car, tapi kita tidak perlu mengulang lagi his car, cukup his saja. Itu sudah menunjukkan possessive pronoun atau mengganti kepemilikan. Hers, your flower is nice, but hers is pretty. Bunga-bungamu bagus, tapi bunganya cantik. Nah, hers di sini merujuk pada dia, bunga dia perempuan gitu ya, bunganya milik dia perempuan. Nah, tidak perlu lagi dengan her flowers, tapi cukup hers saja. Jadi tidak perlu mengulang-ulang kata lagi. Nah, itu gunanya untuk possessive pronoun. Possessive adjective. Possessive adjective merupakan kata ganti kepemilikan yang mengandung sifat adjektif atau kata sifat yang selalu diikuti oleh kata noun. Nah, possessive adjective ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, penggunaannya diikuti oleh kata benda dan merupakan ciri dari pola penggunaan possessive adjective. Contohnya, my book. My tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kata benda pendampingnya. Entah itu my book, my car, my shoes, my pen. Harus ada kata benda yang mendampingi. Ini adalah tabel possessive adjective di mana kalian bisa memahami ketika subjeknya I, possessive adjectivenya adalah my. Tapi dia tidak bisa berdiri sendiri, maka harus ada dampingnya, nounnya yaitu misalnya book, maka jadi my book, buku saya. Your, contohnya dengan your pen menjadi pulpenmu, pulpen kamu. Their, dengan parents menjadi their parents, orang tua mereka. Our bag, tas kita. His cat, kucingnya, pemiliknya itu adalah dia laki-laki. Her car, mobilnya. Nya di sini adalah untuk dia perempuan. It's food, makanannya. Nya di sini bukan untuk orang tapi ditujukan kepada binatang atau hewan. Nah, ini dipahami, dan my, your, their, our itu tidak berdiri sendiri, harus ada kata benda yang mendampinginya. Nah, itu adalah possessive adjective.
Dari penjelasan di atas, mungkin masih ada yang agak bingung mengenai possessive adjective dengan possessive pronoun. Kita berikan contoh satu lagi. This is my pencil. This pencil is mine. Artinya sama, ini adalah pensil saya. My pencil, my plus noun menjadi possessive adjective karena dia tidak bisa berdiri sendiri. This pencil is mine. Mine itu adalah possessive pronoun. That is her dress. That dress is hers. Itu maksudnya artinya sama, bahwa gaun itu adalah miliknya. Her plus dress, her plus noun menjadi possessive adjective karena tidak bisa berdiri sendiri. Hers di sini menjadi possessive pronoun atau kata ganti pemilik. Hers di sini menunjukkan bahwa nyanya adalah dia perempuan. Okay, after you learn about the pronouns, so I want to give you a little task for chapter 4. This is a crossword. Did you know crossword? Teka-teki silang. First, you have to fill in this crossword and then write in your book, photograph the result, then send to the web your picture. So maximum date is April 13, 2020. Jadi di sini saya akan memberikan crossword atau teka-teki silang sebagai little task untuk chapter 4. Jadi nanti kalian silakan ditulis lagi di buku kalian, kemudian dijawab isinya, diisi ya teka-teki silang tersebut. Nanti soalnya ada di page berikutnya. Kemudian kalian memfotokan hasil dari teka-teki silang kalian yang sudah kalian isi, lalu kirim ke web. Jadi nanti di situ ada namanya dan juga ada NIM-nya. Jadi yang dikirimkan dalam bentuk foto. Oke, maksimum yang saya tunggu tanggal 13 April 2020. Thank you.
Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight.